Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Jadi ada seseorang bertanya, Ustaz, kalau lagi tawajuh, lagi latihan duduk diam tawakuf, itu baru 15 menit kok badan tiba-tiba suka terhentak, terkaget, sehingga membuyarkan konsentrasi zikir hobi saya. Kenapa ya Ustaz? Jadi sedang asyik duduk diam tawakuf, sedang asyik-asyiknya tafakur, kira-kira 15 menit, tiba-tiba terhentak, tiba-tiba terhenyak, terkaget, terkejut. Ya tentu saja kondisi keterkejutan atau keterhentakan ini otomatis menjadikan konsentrasi meditasi tafakur kita menjadi ambiar ya Bapak Ibu. Lalu kenapa kok bisa terhentak? Kok bisa terkaget begitu? Ya sebetulnya kalau kita pernah mengalami yang namanya terkejut, terhenyak, terkaget, terhentak, ya pasti kita sudah paham ya Bapak Ibu. Yang namanya terhentak, terkejut itu kan kondisi batin lagi tenang, lagi asyik, lagi terhanyut di alam pikiran bawah sadar, atau istilah lainnya itu dalam kondisi trans ya, kondisi setengah sadar, half consciousness, antara tidur dan jaga. Nah itu seperti kalau kita sedang bengong, sedang melamun. Nah itu kan kondisi trans, kita tanpa sadar sedang terhubung dengan alam pikiran bawah sadar. Apalagi kadang didukung dengan suasana sore hari, hujan rintik-rintik misalnya ya. Wah itu kadang terkenang seseorang loh dari masa lalu. Wah Anda bisa senyum-senyum sendiri loh. Nah itu kondisi trans, sedang asyik tenggelam di alam pikiran bawah sadar. Lalu dalam kondisi asyik seperti itu, dalam kondisi trans, tiba-tiba ada yang datang. Wah Anda bisa terkejut loh. Apalagi kalau dia itu datang pakai trompet tahun baru, pas dibunyikannya itu di pintu masuk telinga kita, wah itu kita kaget sungguhan loh Bapak Ibu ya. Kenapa terkaget? Karena batin kita dalam kondisi trans. Nah ini perlu dicatat ya Bapak Ibu, kondisi trans, kondisi tidak sadar penuh, kondisi setengah kesadaran antara tidur dan jaga. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, prosesnya terkejut itu, terhenyak atau terhentak itu. Apalagi kita sedang latihan meditasi tafakur, tawakuf, sedang latihan duduk diam tawajuh yang lama, maka nanti kita akan bisa masuk ke kondisi trans itu, ke kondisi relaksasi, asyik, nyaman tafakurnya. Tapi kondisi kesadaran masih lemah di sini ya Bapak Ibu. Kita entah apa yang kita pikirkan, tapi kondisinya trans itu kita enak, nyaman. Jadi walaupun kita belum memegang objek meditasi tafakur, kita belum memegang teguh zikir hobi itu. Nah, jadi kita sedang melamun, entah apa yang kita pikirkan, tapi kita merasa asyik dalam kondisi trans, lalu tiba-tiba wah kita terhenyak, terhentak, terkejut. Nah itu pasti ada sebabnya, ada sebab yang menyebabkan kita menjadi terkejut. Maka muncul pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui sebab. Karena kalau sebab-sebab sadar, sebab-sebab yang mudah untuk diketahui misalnya, ya saya kira tidak akan muncul pertanyaan ini ya. Lagi tawajuh, suara klakson, kita terkaget, kan jelas sebabnya itu suara klakson. Tetapi kalau ini tiba-tiba terkejut, kita tidak mengetahui sebab, makanya muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa kok bisa terhentak, terkaget? Apa penyebabnya? Nah inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang asik di dalam duduk diam tawajuh yang lama, lalu kita masuk ke kondisi trans, kondisi setengah kesadaran, lalu kita mengalami yang namanya keterhentakan, keterkejutan, dan kita tidak mengetahui sebabnya, maka itu berarti sebabnya itu muncul dari sebab-sebab yang tidak kita ketahui, tidak kita sadari. Sebab itu bisa dari kondisi badan kita sendiri. Misalnya kita duduk tafakurnya itu tidak dalam kondisi duduk yang nyaman, jadi tidak seimbang duduknya itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang asyik, sedang kondisi trans, sedikit aja gerakan
karena duduknya kita tidak seimbang tadi, maka gerakan itu tadi akan menyebabkan kita terhentak, terkejut. Maka disarankan duduk tafakurnya, carilah duduk tafakur yang nyaman, yang teguh. Kalau tidak seimbang, perbaiki dulu duduknya supaya seimbang duduknya. Karena kalau tidak seimbang, ada gangguan sedikit saja yang tidak kita sadari, itu berpotensi menghentakkan kita, mengejutkan kita. Kemudian sebab lainnya bisa jadi adanya ketidakseimbangan jantung atau pernapasan ketika kita sedang latihan duduk diam tafakur itu. Kan sebagian kita itu kadang zikir hobi itu malah berkonsentrasi pada napas, bukan ke latifah qalbi. Lalu kemudian dia mengendalikan napas sehingga napas itu tidak berjalan alami, napas alami, tetapi napas yang dipaksakan, napas yang dibuat-buat, dikendalikan olehnya. Atau detak jantung, kita memperhatikan detak jantung, tetapi kita kemudian mengendalikan detak jantung itu. Atau bisa juga kita mensinkronkan, sinkronisasi detak jantung dengan pernapasan. Nah ini kan aneh, detak jantung itu jauh lebih stabil. Kalau napas ini kan ada napas pendek, ada napas halus, napas panjang. Napas cenderung tidak stabil dibandingkan dengan detak jantung. Lalu dicoba sinkronisasi detak jantung dengan pernapasan. Nah repot kan? Kalau napas panjang, detak jantung dipanjangkan juga. Napas pendek, detak jantung dipendekkan. Kan jadi kacau. Nah, kondisi seperti ini pun tanpa kita sadari itu bisa membuat kita terkejut juga, terhentak. Kemudian juga bisa jadi ada ketegangan otot di badan kita, khususnya pada bahu dan leher, sehingga kita merasa tidak nyaman. Maka hal ini pun bisa membuat hentakan yang tiba-tiba ketika kita sedang latihan duduk diam tawakuf itu. Kalau perempuan itu ada namanya gangguan hormonal, apalagi perempuan yang sedang menstruasi, menopause ya. Nah, ini pun berpotensi sehingga menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan fisik dan kemudian mengganggu konsentrasi, meditasi, tafakur kita. Nah, ini pun Bapak Ibu sekalian bisa loh membuat keterhentakan itu. Atau juga kadang-kadang sebagian kita tuh kelelahan, capek, kurang tidur, lalu kita memaksakan latihan duduk diam tafakur yang lama sehingga sampai 15 menit tadi itu ya contohnya. Nah kondisi seperti ini pun akan memudahkan seseorang masuk ke dalam kondisi trans, sehingga karena sebab-sebab tertentu yang tidak kita sadari itu mudah loh kita merasakan keterhentakan itu di dalam kita latihan meditasi tawajuh. Nah itu muncul keterhentakan itu karena kondisi badan kita, kondisi badan yang tidak fit itu akan menyebabkan kita susah untuk berkonsentrasi pada zikir hobi, tetapi kita mudah untuk masuk ke kondisi trans. Kondisi trans inilah yang menyebabkan kita menjadi mudah untuk merasakan keterhentakan atau keterkejutan itu. Di samping itu ada juga munculnya keterkejutan itu disebabkan oleh pikiran bawah sadar. Nah kadang-kadang kan kita begini Bapak Ibu sekalian ya, kita itu memaksakan diri untuk duduk diam tawakuf 15 menit tadi ya. Lalu kemudian kita mengalami mind wandering, pikiran kita sibuk ke sana kemari, ada kebisingan, ada kesibukan di alam pikiran bawah sadar kita itu, macam-macam pikiran yang bermunculan, silih berganti, timbul tenggelam. Nah kondisi mind wandering ini kemudian berpengaruh pada emosi-emosi yang tidak jelas, campur aduk perasaan kita itu, sehingga kadang kita merasa duduk diam tafakur itu tidak nyaman. Akan tetapi kemudian kan kita mengetahui bahwa latihan meditasi tafakur itu kita harus mematungkan badan, kita memaksakan mematungkan badan. Jadi kondisi batin itu sudah acak adut, bergemuruh, emosi di batin kita itu sudah tidak menentu, tetapi kita memaksakan badan untuk mematung. Nah ini kita akan masuk ke dalam kondisi trans, tetapi kondisi trans yang tidak menyenangkan. Seperti orang yang baru diputus cinta, itu kan sering mengalami kondisi trans, mengurung diri, tidak sadar kekinian, lupa makan, lupa sholat, kadang-kadang ya dia masuk ke kondisi trans, tetapi sifatnya negatif. Maka dalam kondisi seperti itulah, karena dia memaksakan mematungkan badan, sementara kondisi batin itu sudah tidak bisa dibawa damai,
maka akibatnya adalah ada sedikit saja pemicu yang menyebabkan badan itu mengalami keterhentakan. Jadi ini istilahnya psikosomatik, kekacauan batin itu dilempar ke badan. Walaupun kita memaksakan tenang badan itu, tetapi karena kondisi batin itu tidak nyaman, gelisah, sibuk, kacau, maka badan itu tidak akan mampu untuk mematung. Sehingga dalam kondisi tertentu, karena badan itu tidak mampu menahan gejolak emosi, gejolak pikiran bawah sadar, badan itu pun mengalami keterhentakan. Nah itu Bapak Ibu sekaliannya. Atau begini, Anda sedang latihan duduk diam tafakur, tetapi kesadaran masih lemah. Jadi tafakurnya itu seperti kondisinya melamun, lebih dikuasai oleh alam khayali, macam-macam yang dipikirkan. Anda asyik melamun, kesana kemari pikiran bawah sadar itu. Anda sudah menghayalkan sesuatu, tapi khayalannya itu tentu tidak membuat stres ya. Entah apalah, melihat pemandangan, melihat lautan. Anda menghayal yang enak-enak lah di situ ya, dari alam pikiran bawah sadar itu. Nah, sedang asik di lautan alam khayali itu, lalu tiba-tiba Anda teringat, oh saya kan harus zikir hobi sekarang. Jadi tiba-tiba Anda teringat tugas Anda sekarang, Anda harus zikir hobi. Jadi tiba-tiba Anda tersadarkan. Maka tiba-tiba tersadarkan ini bisa menyebabkan keterhentakan tadi, keterkejutan tadi. Anda terkaget, oh iya, lagi asik melamun kesana kemari, tiba-tiba Anda tersadarkan bahwa Anda harus zikir hobi di sekarang ini. Nah, kondisi tiba-tiba ini, kesadaran yang muncul tiba-tiba ini, itu bisa membuat kita terkejut atau terhentak, yang kemudian berpengaruh pada badan. Badan itu terkejut. Atau sebaliknya, jadi Anda terserap ke dalam konsentrasi zikir hobi. Wah, batin itu melekat kuat pada zikir hobi. Nah, ini sudah bisa merasakan asyiknya konsentrasi, asiknya, teguhnya batin itu dengan konsentrasi zikir hobi. Nah, sedang asik-asiknya berkonsentrasi pada zikir hobi, lalu tiba-tiba ingatan batin itu menyimpang dari zikir hobi, lepas dari zikir hobi, dan kita mampu menyadari perubahan yang tiba-tiba ini. Nah, perubahan yang tiba-tiba ini, sedang asik zikir hobi, tahu-tahu muncul pikiran yang lain yang mengganggu zikir hobi, ini pun bisa menyebabkan keterhentakan itu. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, keterhentakan, keterkejutan, itu intinya adalah kita masuk ke dalam kondisi trans, apakah negatif atau positif. Seperti orang tidur, mungkin pernah Anda ngalamin ya. Jadi waktu mau tidur itu kan ada masa peralihan, ada transisi antara tidur dangkal ke tidur dalam. Nah itu kadang transisi ini bisa mengalami keterkejutan loh Bapak Ibu. Badan itu seperti terhentak. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ada pikiran bawah sadar yang muncul secara tiba-tiba. Jadi peralihan antara kondisi trans, tidur dangkal, ke tidur dalam, ketika muncul pikiran bawah sadar tertentu, maka itu akan menyebabkan kita terkejut, dan itu berdampak pada badan kita yang kadang-kadang seakan-akan terlempar gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya keterkejutan itu adalah kondisi batin kita dalam kondisi trans, sedang asyik di dalam kondisi setengah sadar, half consciousness. Karena kondisi trans ini, maka seseorang bisa terkejut atau terhentak. Apakah disebabkan oleh sebab-sebab yang disadari, seperti suara klakson tadi, atau benda jatuh, atau oleh sebab-sebab yang tidak kita sadari, seperti sebab-sebab dari pikiran-pikiran bawah sadar kita yang muncul secara tiba-tiba di langit pikiran kita. Itulah yang bisa menyebabkan kita mengalami keterhentakan atau keterkejutan. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususnya Hadratul Muazzam wa Mukarram Agung para sahabat nom Syekh Syamsul Sahil wa Fathul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wasallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.